You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denny Indra Setiawan. Saya adalah dosen di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran mata kuliah yang saya ampuh. Sebelum saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, idealnya seorang dosen itu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dari Tridharma perguruan tinggi itu, salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh pada bidang pengajaran, yaitu mata kuliah pendidikan dan pelatihan gizi. Mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi ini berbobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, di mana untuk prakteknya itu dalam bentuk seminar atau diskusi dan bentuk lain. Ini merupakan hasil integrasi kegiatan Pernapas dengan judul pembentukan lansia di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di mana mata kuliah ini mengajarkan tentang pembentukan posyandu lansia yang dilaksanakan oleh para kader sehingga meningkatkan derajat kesehatan lansia yang ada di. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pengajaran pada pertemuan ke-14 dengan tema atau topik media cetak dan media elektronik, serta metode-metode yang dilakukan dalam penyuluhan kelompok atau ceramah dan bermain peran, seminar, demonstrasi, diskusi kelompok, diskusi panel, dan jurnal pendapat. Terdapat berbagai macam metode dalam pembelajaran penyuluhan kelompok yang akan dipraktikkan oleh mahasiswa kami. Berikut video cuplikan pengajaran mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi pada pertemuan ke-14. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi ya dengan saya di mata kuliah pendidikan dan konsultasi gizi. Nah, hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke berapa? 14 dengan tema media cetak dan elektronik. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, saya tanya dulu, apakah kalian kabarnya hari ini sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat ya. Tidak ada yang sakit ya? Oke, kalau gitu sebelum saya mulai perkuliahan ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa supaya kuliah kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan dipimpin doa. Sebelum kita mempersiapkan hari ini, kita berdoa Oke, terima kasih. Ya, semua sudah siap menerima kuliah hari ini? Ya. Kalau sudah siap, kita mulai aja ya. Jadi untuk pertemuan 14 ini adalah pertemuan kedua dari pertemuan terakhir, karena pertemuan terakhir kita di pertemuan ke-16 itu kita akan melaksanakan yang namanya ujian akhir semester. Pada pertemuan 14 ini kita akan masuk pada materi media cetak dan elektronik.
Sebelum perkuliahan ini saya lanjutkan, saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajaran pada kuliah hari ini. Yang pertama ada P7, yaitu menguasai konsep teoritis sebagai strategi komunikasi ya dalam pendidikan dan pelatihan konseling gizi. Yang kedua ada P8, yaitu menguasai konsep teoritis perencanaan pelaksanaan pada proses pendidikan dan pelatihan gizi serta pendokumentasian kegiatan. Jadi nanti kegiatan dari penyuluhan yang sudah kalian lakukan itu akan didokumentasikan. Yang ketiga yaitu adalah P9, menguasai konsep teoritis pengembangan metode dan media pendidikan pelatihan gizi. Ini sudah diberikan pada perkuliahan yang sebelumnya pada pertemuan ke-8 dan 9, yaitu tentang pembuatan dan pengembangan media penyuluhan dan pendidikan gizi ya. Jadi nanti kita akan praktekkan di pertemuan ini. Yang berikutnya adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini sudah jelas juga. Dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Terus ada lagi capaian pembelajaran yang harus dicapai pada perkuliahan kali ini, yaitu mampu merencanakan dan melakukan berbagai strategi komunikasi dalam pendidikan, pelatihan, dan konseling gizi. Untuk konseling gizi itu sudah didapatkan pada pertemuan yang sebelumnya, dan pada pertemuan ini kita hanya mengulas dan mempraktekkan kembali bagaimana cara melakukan penyuluhan dan konseling gizi secara baik. Yang berikutnya adalah mampu merencanakan dan melakukan tindakan pelatihan serta pendokumentasian kegiatan. Adalah mampu mengembangkan metode dan media pendidikan, penyuluhan, dan konseling gizi. Ya, jadi itu adalah beberapa capaian pembelajaran yang harus kita lakukan dalam pertemuan kuliah kali ini. Dan yang terakhir di situ adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok ya, dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi agak berat ya untuk capaian mata kuliah kali ini. Dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi pendidikan, pelatihan, dan konseling gizi. Monitoring evaluasi itu adalah proses di mana kita akan mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara-cara untuk memonitoring evaluasi dan kegiatan konseling gizi seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada pengertian media, ya. Yang berikutnya, yang kedua ada jenis-jenis media. Ada media cetak, media elektronik, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media, serta yang terakhir adalah metode yang digunakan dalam pendidikan dan pelatihan gizi itu seperti apa. Oke, sebelum masuk ke materi pertama ya, kita akan masuk dulu di pengertian media. Mungkin dari beberapa yang hadir di sini, apakah ada yang mengerti dari pengertian media? Mengerti? Pengertian media aja. Pengertiannya dulu. Jadi silakan yang ngerti silakan angkat tangan, baru jelaskan menggunakan bahasa kalian yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Ada yang mengerti? Media, kata media berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti medius, yang artinya adalah tengah, perantara, atau pengantar. Jadi secara harafiah untuk dalam bahasa Arab, pengertian dari media itu adalah pengantar pesan. Jadi mungkin adik-adik kalian, adik-adik yang pernah hadir di sini itu pernah mengikuti outbound ya. Biasanya di situ ada kegiatan saling mengirim pesan. Pesan pertama diberikan pada orang kedua, pesan kedua diberikan pada orang ketiga, dan seterusnya sampai ke misalnya orang ke-10. Dan nanti inti dari pesan itu harusnya sama antara si pemberi pesan dan si penerima pesan. Nah, inilah fungsi media supaya menyamakan pesan yang masuk dari pemberi pesan yang pertama ke penerima pesan yang ke-10. Jadi pesan itu tetap tersampaikan tanpa mengurangi dan menambah informasi yang akan diberikan. Itulah fungsi dari
media. Intinya adalah mengirim pesan. Ya, jelas ya. Nah, mengapa harus media? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok harus media bukan yang lain? Anda bisa menjawab? Regina? Belum tahu? Muhammad Haikal? Ya, silakan. Mariam? Karena itu bisa digunakan jarak jauh, Digunakan jarak jauh. Maksudnya apa? seperti dari Gorontalo ke Manado bisa lewat pesan atau WhatsApp, Iya. media sosial lainnya mengirim pesan. Ya, mungkin itu beberapa alternatif ya. Jadi nanti ini si Mariam tadi sudah menjelaskan jenis-jenis medianya, seperti WhatsApp ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti di sini akan saya jelaskan kenapa kok penting media itu. Nah, jadi di sini media itu nanti sebagai alat bantu. Sama seperti saya menjelaskan PowerPoint ini adalah alat bantu. Ini hanya alat bantu ya. Jadi alat bantu itu ada banyak. Ada PowerPoint ya, atau slide, ada media seperti leaflet, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Itu jenis-jenisnya. Nah, dari media tadi itu diharapkan ada umpan balik. Ya, ini seperti di slide ini ya, bisa dilihat ada umpan balik. Umpan balik itu apa sih? Jadi interaksi antara pemberi pesan dan si penerima pesan. Sehingga tujuan dari pemberi pesan tadi itu akan tersampaikan dengan baik kepada penerima pesan. Jadi itu adalah tujuan dari pembuatan media. Dan itu merupakan suatu proses, di mana proses itu merupakan proses metode yang akan kita gunakan dalam menyampaikan pesan. Nah, metodenya seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu ada metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita pilih metode mana yang kiranya cocok untuk menyampaikan pesan sehingga pesan itu dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Ya, jelas ya. Nah, yang berikutnya di sini ada masukan, ada proses, dan ada luaran. Nah, jadi sesuai dengan capaian pembelajaran kita sebelumnya, di mana nanti calon ahli gizi atau calon nutrisionis adalah calon-calon tenaga pelatih ya. Jadi kita nanti dilatih untuk sebagai tenaga pelatih. Jadi kita akan melatih kader-kader yang ada di masyarakat, di posyandu ya, kader-kader posyandu atau di puskesmas, itu nanti akan kita latih sehingga inti dari permasalahan gizi yang ada di masyarakat itu dapat terselesaikan atau teratasi dengan baik. Ya. Nah, di sini ada proses, maka di dalam proses itu ada materi ya. Tentunya materi ini kita buat dalam bentuk media. Entah itu leaflet, poster, flip chart atau lembar balik dan lain sebagainya. Di mana media ini nanti merupakan materi-materi yang bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan pesan yang diberikan kepada penerima pesan. Jadi pemberi pesan nanti menyampaikan kepada penerima pesan media-media, materi, metode ya yang akan digunakan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kejadian-kejadian masalah gizi yang ada di masyarakat. Karena kita khususnya jurusan gizi ya, kita otomatis mencari masalah-masalah gizi yang sering terjadi di masyarakat. Bahkan sekarang ini ada masalah-masalah gizi yang utama ya, yang harus diprioritaskan yaitu masalah stunting. Nah, luarannya peserta dengan kompetensi tertentu. Jadi kalian nanti setelah mendapatkan mata kuliah ini itu harus bisa melakukan penyuluhan di depan masyarakat, memberikan pelatihan, entah itu kader, entah itu masyarakat, entah itu orang awam, ya jelas nanti informasinya kita itu akan tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merubah perilaku. Karena inti dari luaran ini adalah prosesnya dan luarannya adalah merubah perilaku. Jadi perilaku yang selama ini di masyarakat itu kurang baik berubah menjadi baik setelah mendapatkan penyuluhan dan mendapatkan pelatihan dari
kita sebagai calon-calon tenaga pelatih kesehatan khususnya di bidang gizi. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi ya terhadap penerima pesan tadi. Jadi medianya apa aja? Yang pertama ada media cetak. Apa itu media cetak? Mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah, ini merupakan suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual. Jadi dia hanya dalam bentuk gambar. Nah, dan hanya bisa dilihat, dia tidak bisa bergerak. Itu namanya media cetak. Contohnya apa? Koran. Apalagi? Majalah. Apalagi? Jurnal. Ya kan? Artikel. Apalagi? Media cetak, poster, leaflet, ya, itu namanya media cetak. Jadi kita bisa menggunakan media itu untuk memberikan informasi. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh media yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada poster ya, surat kabar, koran, majalah, artikel, leaflet, poster, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita nanti adalah menyusun media seperti yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, media tersebut akan kita gunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan penyuluhan. Sehingga informasi yang akan kita berikan kepada penerima pesan itu dapat tersampaikan dengan baik. Ya, kalau zaman sekarang ya, mungkin untuk surat kabar itu udah jarang sekali temui ya. Karena semua udah digiring menjadi dalam bentuk digital. Jadi kita hanya mengakses, membaca melalui gawai ya atau handphone, itu sudah bisa diakses informasi-informasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitaran kita. Yang berikutnya, kelemahan dan kelebihan dari media cetak. Ya, di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan sudah saya tuliskan ya. Ini juga diambil dari beberapa sumber yang ada. Yang pertama ada kelebihan dari media cetak adalah tahan lama karena dia dalam bentuk fisik, ya kan? Yang kedua, dapat mencakup banyak orang, macam selebaran ya, leaflet, poster itu bisa disampaikan di tempat yang strategis ya, misalnya di pusat, di halte bus ya, atau di tempat perbelanjaan, kita tempel poster aja kan, otomatis orang sambil menunggu belanja, sambil jalan-jalan itu akan membaca di poster itu. Jadi informasinya akan tersampaikan. Terus biayanya tidak tinggi, karena hanya beberapa yang diberikan kepada si calon pembaca tadi itu. Cuma syaratnya harus bisa membaca, karena dia hanya dalam bentuk visual. Entah itu gambar, berarti kita dituntut untuk bisa melihat dan membaca. Kita akan masuk pada sesi diskusi ya. Silakan membagi kelompok dan menentukan topiknya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, silakan membentuk kelompok sekarang. Ayo bergerak. Ya, untuk kelompok. Untuk kelompok 1 tadi apa kasusnya? Kekurangan vitamin A. Kelompok 2? Anemi. Kelompok 3? Obesitas. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menyajikan penyuluhan ya, dengan menggunakan metodenya, terserah mau metode apa. Akan dipilih sesuai dengan masing-masing kasusnya. Baik, untuk kelompok 1, tadi kasusnya apa? Mau kasus apa kelompok 1? Anemia. Ya, silakan didiskusikan sesuai dengan SAP-nya ya, mau pakai metode apa, disiapkan ya, silakan diskusi. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan tanya sama saya. Oke, ini yang nomor 2. Apa tadi kasusnya ini? Anemi pada siapa? Pada remaja. Oke, silakan dibuat metode penyuluhannya. Saya beri waktu 30 menit ya, cukup ya. 30 menit, nanti kita coba untuk maju penyuluhan. Kelompok 3, kasusnya apa tadi? Obesitas, jadi siapkan SAP-nya ya. Didiskusikan.
diskusikan, nanti kita akan di waktu 30. Baiklah, waktunya sudah habis. Sudah tersusun ya untuk proses penyuluhannya ya, rencana penyuluhannya atau SAP-nya. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau maju? Belum? Kelompok 2? Oke, kalau kelompok 1, kelompok 2 nggak ada, berarti kelompok 3. Oke, silakan siapa yang mau mencoba untuk penyuluhan sesuai dengan topiknya. Oke, silakan maju di depan sini. Oke, silakan beri tepuk tangan temannya yang maju ya. Nah, terus. Nah, terus ini mau penyuluhan tentang apa? Tentang obesitas, Pak. Tentang obesitas. Berarti sasarannya terhadap remaja. Oke, berarti ini pas sasarannya ini pas remaja. Jadi Afriani akan mencoba memberikan penyuluhan tentang obesitas terhadap remaja. Oke, ya, tolong yang lain perhatikan. Apa-apa yang kurang dari Afriani ini dalam memberikan penyuluhan. Oke ya, baik, silakan Afriani untuk memberikan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Tiari Sapano, saya dari kelompok 3 dengan judul penyuluhan masalah gizi yaitu obesitas. Untuk akan dimulai makanan atau apa itu obesitas? Belum. Baik, saya akan jelaskan. Obesitas adalah masalah gizi yaitu kelebihan berat badan yang di batas normal atau bisa kita sebut penumpukan lemak. Nah, untuk faktor penyebabnya sendiri itu ada faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang tidak sehat, dan ada faktor pola makan. Seperti yang kita tahu, remaja sekarang itu lebih suka mengonsumsi makanan junk food atau cepat saji, seperti KFC, McD, cheese, dan makanan yang berlemak tinggi. Nah, untuk dampaknya sendiri itu akan berdampak pada penyakit seperti hipertensi, penyakit diabetes mellitus, serta penyakit jantung koroner. Nah, untuk mencegahnya kita bisa mengurangi makanan berkonsumsi lemak tinggi atau sering-sering beraktivitas dengan melakukan olahraga berat. Baik, itulah penyuluhan dari kelompok 3 dengan materi obesitas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk kembali. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang memberikan komentar. Kelompok 1. Apa yang kurang dari Afriani kelompok 3 tadi? Mungkin yang kurang dari Afriani kan untuk berbicara di depan. Yang saya tahu untuk menyampaikan penyuluhan, seorang penyuluh itu harus bersikap yang lebih humble kepada penerima pesan, tidak dalam keadaan dijemput yang tangan saling terikat begitu. Jadi kayak mencontohkan kepada penerima pesan dengan tangan yang bergerak begitu tanpa mendiam begitu. Oke, ada lagi? Oke, jadi baik ya. Jadi ini tadi masukan dari kelompok 1. Harusnya kalau ketika memberikan penyuluhan di depan ini, tangannya tidak boleh gugup ya. Jadi kita tidak boleh tangannya begini ya. Itu tadi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam menyampaikan pesan. Karena apa? Kalau kita terlihat gugup di depan, maka orang lain tidak akan yakin, oh ini bener gak penyuluhan tadi itu, iya kan? Nah, nanti respondennya atau audiennya nanti bisa-bisa tidak percaya bahwa materi atau informasi yang akan kita berikan tadi benar. Ya, itu masukannya bagus sekali dari kelompok 1. Dari kelompok 2, ada masukan untuk teman dari kelompok 3, si Afriani tadi. Penyampaiannya agak terlalu terburu-buru, jadi kemudian agak susah untuk menangkap maksudnya. Oke, ya itu juga merupakan salah satu faktor ya. Jadi kita dalam menyampaikan informasi itu tidak boleh terburu-buru. Kenapa? Tadi itu karena informasi gak akan tersampaikan dengan baik. Karena penyampai pesannya tadi itu atau pemberi pesannya itu melakukan dengan terburu-buru sehingga tidak banyak yang informasi yang sampai terhadap penerima pesan. Ya, jadi itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan. Oke ya, jadi
Mungkin minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan pertemuan tentang penyuluhan yang lebih penyuluhan, tetap di penyuluhan atau memberi informasi, cuman nanti lebih spesifik lagi dan lebih baik dari yang sekarang. Jadi kesimpulan kita pada hari ini dalam melakukan penyuluhan itu yang pertama tadi yang disampaikan tadi apa? Yang pertama jangan gugup. Yang kedua jangan terburu-buru. Yang ketiga itu sebenarnya ada satu ya, perhatikan audiens. Karena tadi saya lihat belum ada timbal balik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Sebelum kuliah ini saya akhiri. Sudah cukup ya? Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan akan datang di pertemuan ke-15.